kami Poros Prabowo Puan mendeklarasikan untuk mendukung pasangan calon presiden Prabowo Puan ya pada 3 November 2021 di Matraman, Jakarta. Kenapa kami memilih Prabowo Puan? Karena memang bangsa Indonesia saat ini sedang membutuhkan pemimpin yang kuat, pemimpin yang negarawan, pemimpin yang bisa mempersatukan semua elemen bangsa ya. Bangsa kita sedang mengalami kondisi yang sangat terpuruk saat pada waktunya. Kalau deklarasi dari kami, saya kira dalam waktu dekat ini. Pengamat menilai konflik Desa Wadas bikin untung Prabowo dan Anies Baswedan, dan juga Prabowo Puan bisa jadi wacana layu sebelum berkembang. Pengamat politik Rai mengikuti menilai elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024 akan meningkat seiring dengan terjadinya konflik di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Rai memprediksi elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan mengalami stagnan sekitar 6-8 bulan akibat adanya konflik di Desa Wadas. Saya merasa bahwa peristiwa Wadas itu setidaknya kalau tidak membuat elektabilitas Pak Ganjar menurun, ia berimplikasi pada tertahannya elektabilitas yang bersangkut. Saya kira tren naik akan sulit didorong oleh Pak Ganjar meskipun tidak menurun, ujar Roy dalam diskusi virtual bertajuk kontestasi politik pada kekuatan elektabilitas individu atau parpor menjelang Pilpres. Keuntungan justru diprediksi mengalir kepada Prabowo Subianto. Rai mengatakan memilih Ganjar akan merapat ke Prabowo. Ke siapa pemilih akan berlabuh kalau kita sodorkan lagi tentu mengambil hal dari lembaga survei. Saya pikir setidaknya ada 3 atau 4 nama di luar Pak Ganjar yang cukup tinggi. Pertama, pesaing utama Pak Ganjar dalam elektabilitas Pak Prabowo, ujar Roy. Selain Pak Prabowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Memprarnaf Sandiaga Uno mendapat keuntungan yang sama. Di bawah itu ada Pak Anies Baswedan yang kalau kita lagi baca semua di angka 15%. Di bawahnya masih ada Ridwan Kamil, ada juga Pak Erick Thohir yang mulai meranjak juga. Pak Sandiaga juga trennya meningkat. Itu yang saya sebut di luar Pak Ganjar. Ada 3 atau 4 nama yang berpotensi meraup elektabilitas akibat kemandekan suara Pak Ganjar, ujarnya. Lebih lanjut, Rai memaparkan bahwa berdasarkan elektabilitas pemilih Ganjar, ada 2 nama yang potensial meraih ceruk pendukung secara signifikan, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Kalau dilihat karakteristik dari pemilih Pak Ganjar, umumnya kelompok nasionalis dan kalaupun kelompok agamawannya yang bersifat moderat, yang istilah saya sebagai kelompok politik Islam, bukan Islam politik, katanya. Meskipun demikian, kelompok politik Islam menurut Roy masih akan sulit menjatuhkan pilihan kepada Prabowo. Politik Islam ini pun agak menahan diri untuk buru-buru masuk ke Pak Prabowo, karena bagaimanapun di lingkungan Pak Prabowo masih tersedia kelompok-kelompok yang mendukung dari Islam politik. Secara ide dan isu sulit menyatukan 2 kelompok ini, tuturnya. Demikian pula dengan Anies Baswedan. Menurutnya, sekalipun ada kemungkinan dukungan mengarah kepadanya, tetapi kelompok politik Islam masih akan sulit menjatuhkan pilihan. Figur yang lain adalah Pak Anies Baswedan. Itu pun bahkan bacaan saya, Anies juga tidak mengalami signifikan kenaikan, lagi-lagi karena hampir sama dengan Pak Prabowo. Bahkan di grupnya Pak Anies lebih kuat Islam politiknya yang mengakibatkan baik kelompok nasionalis maupun politik Islam betul-betul harus berpikir ketat untuk menjatuhkan pilihan pada Bung Anies. Apalagi selama ini langkah-langkah Bung Anies belum terlihat di arah tengah, masih tetap ke kanan, bahkan kanan sekali, tandas Roy. Partai koalisi pemilu 2024 cenderung masih cair. Ini lantaran belum terlihat adanya pengkutupan kekuatan partai politik. Menurut analisa Direktur Eksekutif Indo Strategis Ahmad Khairul Umam, setidaknya ada 3 partai yang menjadi jangkar kekuatan politik di 2024. Pertama, PDIP yang memiliki kekuatan 20% dan bisa mengusung capres dan cawapresnya sendiri. Kedua,
Partai Gerindra yang memiliki bekal 12% dan hanya butuh satu partai dengan kekuatan papan tengah. Untuk itu, terkait adanya sejumlah simulasi pasangan Capres-Cawapres dari lintas lembaga survei diyakini masih dinamis. Misal, Prabowo Puan, apakah feasible dilakukan? Sejauh ini Ibu Mega sebagai pemilik saham politik terkuat masih merasa keberatan kalau PDIP memiliki kekuatan berada di nomor 2. Artinya Prabowo Puan menjadi kurang begitu feasible, ujar Khairul Umam. Menurut Umam, jika simulasi dibalik menjadi Puan Prabowo pun akan memunculkan resistensi politik tersendiri baik oleh Gerindra maupun PDIP, mengingatkan dinamika Pilpres 2024 masih sangat dinamis. Artinya ada potensi kemudian wacana Prabowo Puan layu sebelum berkembang, kata dosen Universitas Paramadina ini.